Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Jumpa kembali dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah. Matematika sederhana, unik dan indah. Sebuah program yang membahas tentang materi belajar matematika sekolah. Tonton videonya sampai tuntas. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Selamat mengikuti. Siswa sekalian, kita masih membahas materi persamaan dan fungsi kuadrat. Dan khusus untuk saat ini, temanya menentukan fungsi kuadrat. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi diketahui rumus fungsi kuadratnya, maka kita akan menggambarkan grafik fungsinya. Maka langkah yang harus kita lakukan, pertama, kita periksa apakah fungsi kuadrat tersebut grafiknya membuka ke atas atau ke bawah, tentu dengan memperhatikan nilai koefisien X pangkat 2-nya. Kalau koefisien X pangkat 2-nya lebih dari 0 atau positif, maka grafiknya membuka ke atas. Tapi kalau koefisien X pangkat 2-nya atau nilai A-nya negatif, maka grafiknya membuka ke bawah. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita periksa apakah fungsi kuadrat tersebut parabolanya memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X, maka ditentukan titik potong sumbu X-nya bisa dengan memfaktorkan, bisa juga dengan rumus ABC. Lalu yang ketiga, menentukan titik potong parabola dengan sumbu Y yang koordinatnya 0,C. Langkah yang berikutnya menentukan titik optimum. Titik optimum parabola dilalui oleh sumbu simetri yang garisnya X sama dengan negatif B/2A. Lalu apabila nilai X dari titik optimum itu diketahui, yaitu X sama dengan negatif B/2A, maka langkah berikutnya tentukan nilai optimum fungsi dengan mensubstitusikan nilai X tersebut ke dalam fungsi kuadrat. Didapatlah titik optimumnya. Setelah langkah-langkah tersebut diselesaikan, maka langkah yang paling terakhir adalah membuat sketsa grafik fungsi kuadrat yang dilalui oleh titik-titik tersebut. Nah, sekarang kondisinya dibalik. Diketahui grafik suatu fungsi kuadrat, kita akan menentukan rumus fungsi kuadrat grafik tersebut. Siswa sekalian, pertama yang harus kita ingat bahwa bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Hanya tidak boleh 0, a, b, dan c ini bilangan real dan variabelnya X. Lalu yang kedua, jika fungsi melalui koordinat M, N, maka nilai Fm-nya adalah N. Yang berikutnya, titik potong parabola dengan sumbu Y. Koordinatnya 0,C. C ini adalah konstanta. Berikutnya, yang harus kita pahami bahwa jika parabola memotong sumbu X di titik P,0 dan Q,0, maka fungsi kuadrat tersebut dapat dituliskan menjadi fx sama dengan A kali X kurang P dikali X kurang Q. Dan yang terakhir, yang perlu kita pahami, jika diketahui titik puncak R, S, maka sumbu simetri fungsinya adalah garis X sama dengan S. Nah, beberapa hal ini merupakan hal yang sangat perlu kita pahami pada saat kita melihat sebuah grafik fungsi kuadrat. Langsung kita terapkan dengan contoh. Kita akan menentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat negatif 1, negatif 1, 0,4, dan titik 1,5. Ada 3 buah titik yang diketahui. Kita akan menentukan rumus fungsi kuadrat dari grafik ini. Misalkan fungsi kuadrat tersebut adalah
fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx tambah c. Nah, tugas kita menentukan nilai a, b, dan c-nya. Ingat, ada 3 titik yang dilalui oleh fungsi kuadrat ini. Yang pertama, fungsi kuadrat memotong sumbu y di titik 0,4. Maka, dari sini dapat ditentukan bahwa nilai c-nya adalah 4. Sehingga, grafik fungsi kuadratnya menjadi fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx tambah 4. Nilai c-nya 4. Lalu informasi yang kedua, fungsi kuadrat tersebut melalui titik negatif 1, negatif 1. Maka dari sini dapat kita pahami bahwa nilai f negatif 1 adalah negatif 1. Jadi, f negatif 1 berarti x-nya negatif 1 adalah a dikalikan negatif 1 pangkat 2 ditambah b, x-nya kan negatif 1 dikalikan negatif 1 ditambah 4. Disederhanakan, ingat nilai f negatif 1 ini negatif 1. Berarti a dikalikan negatif 1 pangkat 2, negatif 1 kali negatif 1 adalah 1. B kali negatif 1 adalah negatif b. Ditambah 4. Maka kalau kita sederhanakan persamaan ini menjadi negatif 1 sama dengan a dikurangi b ditambah 4. Lalu didapatkan nilai a dikurangi b adalah negatif 1 dikurangi 4. Negatif 1 dikurangi 4, negatif 5. Jadi nilai a dikurangi b adalah negatif 5. Ini menjadi sebuah persamaan linier yang variabelnya a dan b. Ini kita anggap persamaan yang pertama. Kemudian informasi yang ketiga, kita ketahui bahwa fungsi kuadrat tersebut melalui titik 1,5. Artinya, pada saat nilai x 1, maka nilai fx-nya 5. Jadi, f1 sama dengan a dikali 1 pangkat 2, karena x-nya 1, ditambah b dikalikan 1, ditambah 4. Nilai f1 adalah 5. Berarti, sama dengan a kali 1 pangkat 2, 1. Jadi, a kali 1, a ditambah b kali 1, b ditambah 4. Maka, disederhanakan nilai a ditambah b adalah 5 dikurangi 4. 5 dikurangi 4 adalah 1. Jadi, nilai a ditambah b adalah 1. Ini persamaan yang kedua yang kita dapatkan. Dari kedua persamaan yang sudah kita peroleh, persamaan yang pertama tadi negatif 5 sama dengan a dikurangi b. Lalu persamaan yang kedua ini 1 sama dengan a ditambah b. Kita ingin mendapatkan nilai A dan B dari kedua persamaan ini, maka caranya seperti pada waktu kamu masih duduk di bangku kelas 8 kemarin, adalah dengan mengeliminasi dan mensubstitusi persamaan linier dua variabel ini, maka akan didapatkanlah nilai kedua variabelnya. Jadi, kedua persamaan ini kita eliminasi dengan cara dijumlahkan, maka akan hilang salah satu variabelnya. Kita jumlahkan. Ingat, di dalam bentuk aljabar yang bisa disederhanakan hanya suku yang sejenis. Jadi konstanta dengan konstanta, negatif 5 ditambahkan dengan 1 jadi negatif 4. Lalu
A ditambah dengan A menjadi 2A. Dan negatif B ditambah B hasilnya 0. Sehingga didapatlah persamaan 2A sama dengan negatif 4. Maka nilai A adalah negatif 4/2. Negatif 4/2, negatif 2. Inilah nilai A. Nilai A-nya negatif 2. Maka kita akan mendapatkan nilai B dengan cara mensubstitusi ke dalam salah satu persamaan ini, karena nilai A dan B berlaku untuk keduanya. Saya ambil persamaan yang kedua saja. Jadi A ditambah B nilainya 1. Kita tahu nilai A negatif 2. Berarti negatif 2 ditambah B sama dengan 1. Maka nilai B-nya 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi nilai B-nya adalah 3. A-nya negatif 2, B-nya 3, C-nya positif 4. Maka didapatlah fungsi kuadrat dari grafik yang dimaksud. Jadi fungsi kuadrat grafik tersebut adalah f(x) sama dengan negatif 2x pangkat 2, karena A-nya negatif 2, ditambah 3x ditambah 4. Kita akan menentukan fungsi kuadrat yang grafiknya berpotongan dengan sumbu x di titik negatif 2,0 dan 3,0 serta memotong sumbu y pada koordinat 0,3. Misalkan fungsi kuadratnya adalah f(x) sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Lalu informasi yang kita dapatkan, titik potong dengan sumbu x yaitu titik negatif 2,0 dan 3,0. Maka rumus fungsi kuadratnya bisa kita ubah menjadi seperti ini. f(x) sama dengan a kali x dikurangi negatif a dikalikan x dikurangi 3. Nah, kalau disederhanakan menjadi f(x) sama dengan A kali X dikurangi negatif 2 itu menjadi positif. X tambah 2 dikalikan X kurangi 3. Dapat kita ubah seperti ini kalau diketahui titik potong pada sumbu koordinat. Lalu yang berikutnya, fungsi tersebut melalui titik 0,3 memotong sumbu Y. Maka nilai F0-nya adalah 3. Kalau kita substitusikan ke persamaan ini menjadi F0 sama dengan A dikalikan X-nya kan 0. 0 ditambah 2 dikalikan lagi 0 dikurangi 3. 0 tambah 2, 2. 0 dikurangi 3, negatif 3. F0 nilainya 3. Oh, berarti 3 sama dengan A kali 2, karena 0 tambah 2, dikalikan negatif 3. 2 kali negatif 3, negatif 6. Berarti 3 sama dengan negatif 6 dikalikan A, negatif 6A. Maka didapatkanlah nilai A-nya 3 dibagi negatif 6. 3 dibagi negatif 6 adalah negatif 1/2. Itulah nilai A. Jadi nilai A-nya negatif 1/2. Siswa sekalian, kita dapatkan bahwa nilai A negatif 1/2. Sementara rumus fungsi f(x) adalah A dikali X tambah 2 dikali X kurang 3. Maka tinggal kita substitusikan nilai A ke dalam rumus fungsinya, maka akan didapatkanlah fungsi kuadrat yang dimaksud. Jadi f(x)
sama dengan A-nya negatif 1/2 dikalikan X tambah 2 dikalikan X dikurangi 3. Fx sama dengan negatif 1/2 perkalian 2 faktor ini hasilnya adalah X pangkat 2. X dikalikan X kan X pangkat 2. Lalu X dikalikan negatif 3 menjadi negatif 3X. 2 dikalikan X positif 2X. Lalu 2 dikalikan negatif 3 negatif 6. Disederhanakan, Fx sama dengan negatif setengah X pangkat 2. Ini bisa disederhanakan, negatif 3X tambah 2X menjadi negatif X dikurangi 6. Maka akan didapatkanlah fungsi kuadrat yang dimaksud adalah negatif setengah X pangkat 2 kita kalikan dengan negatif setengah, lalu negatif setengah dikalikan negatif X menjadi positif 1/2X, negatif 1/2 dikalikan negatif 6 menjadi positif 3. Karena setengah dari 6 kan 3. Inilah rumus fungsi kuadrat dari grafik yang ada di gambar ini. Jadi fungsi kuadrat dari grafik tersebut adalah Fx sama dengan negatif 1/2X pangkat 2 ditambah 1/2X ditambah 3. Contoh yang berikutnya, kita akan menentukan fungsi kuadrat yang grafiknya seperti ini. Titik puncaknya negatif 1,3, lalu memotong sumbu Y di titik 0,1. Siswa sekalian, kita pahami bahwa titik puncak negatif 1,3 itu artinya sumbu simetri dari fungsi kuadrat tersebut adalah X sama dengan negatif 1. Lalu, apabila titik 0,1 ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1, maka akan kita dapatkan salah satu titik koordinat lain yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat tersebut. Nah, kita pahami bahwa salah satu sifat dari pencerminan, jarak antara titik ke cermin sama saja dengan jarak dari bayangan ke cermin. Jarak dari titik ke cermin satu satuan, berarti bayangannya juga satu satuan. Sehingga kalau cerminnya garis X sama dengan negatif 1, berarti bayangannya satu satuan dari negatif 1 adalah negatif 2. Sehingga didapatlah koordinatnya. Koordinatnya negatif 2,1. Artinya, fungsi kuadrat tersebut melalui titik negatif 2,1. Sehingga kita mendapatkan 3 buah titik, yaitu negatif 1,3, 0,1, dan negatif 2,1. Misalkan fungsi kuadratnya Fx sama dengan Ax pangkat 2 tambah Bx tambah C. Apa informasi yang bisa kita kembangkan dari sini? Pertama, titik potong sumbu Y 0,1. Itu artinya nilai C-nya 1. Sehingga fungsi kuadratnya Fx sama dengan Ax pangkat 2 tambah Bx tambah 1. Lalu berikutnya, fungsi kuadrat melalui titik negatif 1,3. Itu artinya nilai X-nya negatif 1, maka nilai F negatif 1 adalah 3. Jadi, F negatif 1 sama dengan A dikalikan X-nya negatif 1, berarti negatif 1 pangkat 2, ditambah B kali negatif 1 ditambah C-nya 1. F negatif 1 nilainya 3. Berarti 3 sama dengan negatif 1 pangkat 2, 1. Oh, berarti A dikalikan 1 kan tetap A.
B kali negatif 1 negatif B ditambah 1, nilainya 3. Sehingga nilai A kurang B adalah 3 kurang 1. 3 kurang 1, 2. Itulah nilai A dikurangi B. Dapat sebuah persamaan linier yang variabelnya A dan B. Ini kita anggap persamaan yang pertama yang kita peroleh. Lalu fungsi juga melalui titik negatif 2,1. Berarti nilai X-nya negatif 2, maka nilai fungsinya 1. Sehingga F negatif 2 sama dengan A kali negatif 2 pangkat 2 ditambah B kali negatif 2 tambah 1. X-nya kan negatif 2. F negatif 2 nilainya 1. Berarti 1 sama dengan negatif 2 pangkat 2, 4. Oh, berarti 4A. B kali negatif 2 tambah 1. Maka dari sini kita dapatkan 4A dikurangi 2B sama dengan 1 dikurangi 1 jadi 0. Oh, berarti ini hasilnya 0. Sehingga kita mendapatkan persamaan linier yang kedua. Ada dua buah persamaan, seperti contoh yang nomor 1 tadi, dapat kita eliminasi dan substitusikan persamaan linier ini, maka akan kita dapatkan nilai variabel A dan B-nya. Dari persamaan 1 dan 2 yang kita dapatkan tadi, persamaan yang pertama, A dikurang B, nilainya 2. Lalu persamaan kedua yang kita dapatkan tadi, 4A dikurang 2B nilainya 0. Kita eliminasi kedua persamaan ini untuk mendapatkan nilai variabelnya. Tapi sebelumnya kita samakan dulu koefisien salah satu variabel. Kita tahu bahwa koefisien persamaan yang pertama untuk A 1, yang keduanya 4. Oh, berarti persamaan yang pertama ini kita kalikan dengan 4. Persamaan yang kedua ini tetap kita kalikan dengan 1. Maka hasil dari perkaliannya 4 dikalikan A. Jadi 4A dikurangi 4B. Sama saja nilainya. Ini juga harus dikalikan 4. 8. Lalu persamaan yang kedua tetap kita kalikan 1. 4A dikurangi 2B. Sama dengan 0. Nah, baru bisa dieliminasi dengan cara mengurangi. Kedua persamaan ini kita kurangi. 4A dikurangi 4A jadi 0. Lalu 4B, negatif 4B, dikurangi negatif 2B, nilainya sama saja dengan 8 dikurangi 0, 8. Negatif dari negatif 2B ini jadi positif. Karena negatif dari negatif itu kan positif. Berarti negatif 4B ditambah 2B sama dengan 8. Negatif 4B tambah 2B menjadi negatif 2B sama dengan 8. Nilai B-nya adalah 8 per negatif 2. Sama saja dengan negatif 4. Nilai B-nya negatif 4. Nilai C-nya tadi kita dapatkan 1, karena dia memotong sumbu Y pada koordinat 0,1. Tinggal kita mendapatkan nilai A. B-nya negatif 4, kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan ini. Maka kita dapatkan A dikurangi B kan 2. B-nya negatif 4. Berarti A dikurangi negatif 4, nilainya 2. Ngurangi dengan bilangan negatif jadi positif. Berarti A ditambah 4 sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan nilai A sama dengan 2 dikurangi 4. 2 dikurangi 4 adalah negatif 2. Inilah nilai A-nya. A-nya dapat, B-nya dapat, C-nya juga dapat. Sehingga fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan negatif 2. X pangkat 2, A-nya kan negatif 2.
dikurangi 4x, B-nya negatif 4, ditambah C-nya 1. Inilah rumus fungsi kuadrat untuk grafik yang nomor 3 ini. Siswa sekalian, saya kira masih ada contoh satu lagi yang perlu kita bahas. Kita akan menentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki sumbu simetri X sama dengan 1/2, memotong sumbu Y pada koordinat 2,0 dan memotong sumbu Y pada koordinat 0,2. Misalkan fungsi kuadratnya fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Lalu informasi yang pertama, titik potong dengan sumbu x-nya salah satunya 2,0. Maka kita akan mendapatkan titik potong pada sumbu x yang kedua ini dengan cara dicerminkan titik 2,0 ini terhadap garis x sama dengan 1/2. Ingat sifat pencerminan, jarak antara titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jarak titik ke cermin 2,5, berarti jarak dari bayangan ke cermin juga harus 2,5. 2,5 berarti titiknya adalah ini negatif 3 x-nya. Lalu y-nya 0, berarti koordinat titik yang kedua yang memotong dengan sumbu x adalah negatif 3,0. Dapat 3 buah titik. Maka kita selesaikan seperti cara-cara sebelumnya. Pertama, kita pahami bahwa titik potong dengan sumbu Y 2,0 dan negatif 3,0. Ini artinya fungsi kuadrat ini dapat kita ubah bentuknya menjadi fx sama dengan A kali x dikurangi negatif 3 dikalikan x dikurang 2. Negatif dari negatif 3 berarti positif. Nah, sehingga kalau disederhanakan menjadi fx sama dengan A dikali x tambah 3 dikalikan x kurang 2. Titik potong dengan sumbu Y 0,2. Berarti untuk nilai x-nya 0, maka nilai fx-nya 2. Sehingga kita dapatkan f0 sama dengan A kali 0 tambah 3, karena x-nya kan 0, dikalikan 0 kurang 2. Nilai f0 adalah 2. Sehingga A dikalikan 0 tambah 3, dikalikan 3, 0 dikurangi 2, negatif 2, dikalikan negatif 2. Maka 3 kali negatif 2, negatif 6. Berarti negatif 6A sama dengan 2. Nilai A-nya 2 per negatif 6. 2 per negatif 6 adalah negatif 1/3. Inilah nilai A. Kita telah mendapatkan nilai A adalah negatif 1/3. Sedangkan rumus fungsi dari fx adalah A dikalikan x ditambah 3 dikalikan x dikurangi 2. Ya kan? Nah, tinggal kita substitusikan nilai A. Berarti fx sama dengan negatif 1/3 dikalikan x tambah 3 dikalikan lagi x dikurangi 2. Lalu kita operasikan fx sama dengan negatif 1/3. Dua faktor ini kalau dikalikan, hasilnya x dikalikan x pangkat 2, x dikalikan negatif 2 menjadi negatif 2x, lalu 3 dikalikan x, positif 3x, dan 3 dikalikan negatif 2, negatif 6.
Maka fx sama dengan, kita sederhanakan, negatif 2x ditambah 3x adalah x. Jadi negatif 1/3 yang di dalam kurung disederhanakan jadi x pangkat 2. Nah, negatif 2x tambah 3x jadinya positif x dikurangi 6. Lalu kita kalikan bentuk aljabar yang ada di dalam kurung ini dengan negatif 1/3. Maka fx sama dengan negatif 1/3 dikalikan x pangkat 2, negatif 1/3 x pangkat 2, negatif 1/3 dikalikan x, jadi negatif 1/3 x, negatif 1/3 dikalikan negatif 6, menjadi positif. Bilangan negatif dikalikan negatif jadi positif, 6/3 nilainya 2. Jadi bisa disimpulkan fungsi kuadrat grafik tersebut adalah fx sama dengan negatif 1/3 x pangkat 2 dikurangi 1/3 x ditambah 2. Baik siswa sekalian, saya kira 4 contoh ini sudah mewakili bagaimana cara menentukan rumus fungsi kuadrat dari grafik fungsi kuadrat yang diketahui. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat dipahami dengan mudah. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak semua belajar membaca aktivitas utamanya, lakukan dengan tekun dan sabar, sing-singkan lengan. Ayo anak semua belajar untuk masa depan, bulatkan tekad, jadilah pintar, masa depan cerah, hidup bahagia.